Selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan bersukacita. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menjaga dan melindungi anak-anak sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan walaupun hari Sabat ini masih harus beribadah di rumah, tetapi biarlah kita akan bersukacita untuk menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepadanya. Nah, pada Sabat ini kembali kita akan masuk dalam ruang cerita rohani anak-anak. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Baiklah, sebelum kita lanjutkan untuk mendengar cerita, masih ingatkah anak-anak dengan semboyan kita? Baik, terima kasih masih mengingatnya. Kalau begitu, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Nah, supaya lebih semangat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Wah, anak-anak sangat bersemangat. Terima kasih ya untuk semangatnya. Nah, untuk tema cerita rohani pada sepanjang triwulan ini adalah senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan judul cerita rohani kita pada Sabat ini adalah Yusuf sudah menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Dan cerita ini dapat kita baca di dalam buku Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Anak-anak, masih ingatkah cerita kita pada Sabat yang lalu? Ya, Yusuf yang kecil itu dijual oleh saudara-saudaranya
dan dia akhirnya harus bekerja pada seorang yang bernama Potifar. Tetapi dia menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Dan sementara itu tahun-tahun pun berlalu. Dan apa yang terjadi? Kehidupan Yusuf semakin diberkati oleh Tuhan. Ingat kenapa? Ya, Yusuf seorang yang rajin, Yusuf seorang yang jujur, Yusuf seorang yang melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dan Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Hingga akhirnya Yusuf pun menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Dulu dia menjadi kepercayaannya Potifar. Sekarang dia menjadi kepercayaan Raja Firaun. Wah, luar biasa. Karena apa? Raja Firaun sangat kagum dengan kebijaksanaan yang dimiliki Yusuf. Bayangkan, Yusuf satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi daripada raja. Nah, ini membuat raja sangat kagum kepada Yusuf. Dan akhirnya anak-anak, Yusuf pun diangkat sebagai penguasa atas tanah Mesir. Wah, sekarang Yusuf sudah punya kedudukan di istana Firaun. Sampai akhirnya suatu waktu terjadilah bencana kelaparan yang sangat hebat di atas seluruh bumi, di seluruh Mesir, bahkan daerah-daerah di sekitarnya. Tidak ada makanan sama sekali. Dan akhirnya semua orang harus datang ke Mesir karena hanya di Mesirlah tersedia bahan makanan, sehingga semua orang dari berbagai tempat harus datang mereka ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, anak-anak, semua orang yang harus membeli makanan itu, mereka harus menghadap kepada Yusuf, karena Yusuf yang mengatur semuanya. Dan karena Yusuf diberi kuasa untuk mengatur semua yang berhubungan dengan persediaan makanan minuman yang ada di tanah Mesir. Nah, pada waktu itu tidak ketinggalan juga, rupa-rupanya saudara-saudara Yusuf pun mengalami hal yang sama. Di tempat mereka juga mengalami kekeringan, sampai-sampai mereka juga tidak punya lagi bahan makanan. Dan akhirnya mereka pun harus datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan siapa yang harus ditemui? Ya benar, mereka harus menemui Yusuf. Karena sekali lagi, Yusuf yang mengatur semua perbendaharaan makanan yang ada di Mesir. Oh, kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak, rupanya Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya ketika ia melihat mereka. Tetapi saudara-saudaranya sama sekali tidak mengenalinya, karena sudah lama sekali mereka berpisah. Jadi mereka sudah tidak lagi mengenali Yusuf. Namun ketika di kali yang kedua, ketika saudara-saudaranya kembali lagi datang untuk membeli makanan, maka akhirnya Yusuf gak bisa dia menahan hatinya. Gak bisa lagi dia sembunyikan perasaannya. Dan akhirnya dia pun memberitahukan kepada saudara-saudaranya siapa sebenarnya dirinya sendiri. Dan
Apa reaksi saudara-saudaranya? Oh, mereka sangat ketakutan. Karena apa? Karena dahulu mereka sudah berbuat jahat terhadap Yusuf. Mereka pernah buang dia ke dalam sumur, bahkan kemudian mereka jual dia kepada orang Ismail. Tetapi anak-anak, Yusuf tetap bersikap sangat baik terhadap saudara-saudaranya. Apa yang dilakukannya? Dia sangat rindu kepada saudara-saudaranya dan akhirnya dia peluk semua saudara-saudaranya. Dia cium saudara-saudaranya. Bahkan apa yang Yusuf lakukan? Dia kemudian menjamu mereka untuk makan bersama. Dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk menyiapkan makanan bagi saudara-saudaranya. Jadi meja dirapikan, kemudian diaturlah makanan dengan begitu banyaknya. Dan kemudian Yusuf menjamu saudara-saudaranya dengan makanan yang enak-enak dan sangat banyak. Bahkan apa? Bahkan Yusuf juga memberi mereka pakaian. Wah, hati Yusuf senang sekali karena dia akhirnya bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan bukan cuma itu, Yusuf kemudian menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka ke Mesir. Anak-anak masih ingat kan kalau Yusuf itu adalah anak kesayangan daripada ayahnya. Jadi dia sangat rindu kepada ayahnya. Makanya dia bilang kepada saudara-saudaranya, pergi, tolong bawa ayah untuk datang ke tanah Mesir. Dan kemudian apa yang Yusuf lakukan? Bahkan Yusuf menyediakan tanah yang terbaik bagi keluarganya untuk menjadi tempat tinggal mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah akhir daripada cerita rohani pada Sabat ini. Dan Sabat ini sebuah pesan rohani yang boleh kita ambil dari cerita seorang Yusuf yang sudah menjadi berkat bagi saudara-saudaranya adalah pada Sabat ini kembali kita belajar tentang sebuah pelajaran yang sangat baik tentang bagaimana untuk senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Yusuf sudah diberkati oleh Tuhan dan bahkan dia kemudian menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya datang, gantinya Yusuf tuh marah sama mereka, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Justru Yusuf melayani saudara-saudaranya dengan sangat baik. Lihat tadi, dia peluk mereka, dia cium mereka, bahkan dia kasih makanan yang enak-enak, bahkan dia kasih pakaian, bahkan dia kasih tempat tinggal untuk keluarganya. Anak-anak, bagaimana kalau kita juga harus berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama kita, bagi siapapun yang ada di sekitar kita? Kita lihat bahwa Yusuf sudah menjadi berkat bagi semua rakyat Mesir. Terlebih Yusuf menjadi berkat bagi anggota keluarganya. Dan tadi dia menyediakan tanah yang terbaik, tempat yang terbaik buat ayahnya dan keluarganya. Tuhan Yesus kita juga menginginkan anak-anak untuk senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan janjinya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak yang senang untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, demikianlah cerita rohani pada Sabat ini, dan kita akan menyanyikan bersama sebuah lagu tentang kebaikan. Mari kita menyanyikan bersama.
Terima kasih buat semua anak-anak yang sudah bersemangat untuk menyanyikan lagu tadi. Nah, kita akan akhiri cerita kita pada Sabat ini dengan sebuah ayat hafalan yang diambil dari buku Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Mari kita akan tutup cerita rohani pada Sabat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Dan terima kasih untuk mengajarkan kami senang berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah cerita rohani pada Sabat ini, dan semoga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus akan senantiasa diberkati Tuhan pada sepanjang hari Sabat ini, bahkan sepanjang hidup kita. Sampai berjumpa Sabat depan dalam ruang cerita rohani anak-anak. Tuhan memberkati.